ya, tidak akan jalan, sahabat beriman ya. Kebenaran dan kesucian tidak akan jalan, akan tersendat. Nah, gitu ya, akan tersendat. Nah, makanya apapun yang kamu kerjakan, amal-amal ibadah apapun yang kamu kerjakan, kata Allah, kalau kamu masih mengingkari ayat-ayatku dengan perjumpaanku, tidak percaya dengan perjumpaanku, walaupun kamu berbuat benar, walaupun kamu berbuat semulia-mulianya, ya, tidak akan pernah, tidak saya akan timbang, kata Allah, tidak akan pernah kutimbang sampai pada hari kiamat. Tidak aku terima, amal itu terbalik, ya. Makanya juga Al-Quran mengatakan, sesungguhnya manusia itu sudah merasa mereka dirinya artinya berbuat baik sebaik-baiknya. Padahal mereka itu tidak merasa sesungguhnya di mata Allah itu sungguh mereka artinya salah di mata Allah. Tapi kita merasa sudah berbuat sebaik-baiknya, ya. Inilah keakuan, ya. Kita sudah membantu orang lain, ya. Kita sudah merasa kita itu udah baik tuh, ya. Udah ini udah disukai Allah nih, saya berbuat baik. Tapi kalau kebaikan kita masih di dalam tahap amal, ya, di dalam tahap keakuan, ya, atau zohir, itu nggak diterima tuh. Berarti dia cuma hanya dikatakan amalan, ya. Makanya dikatakan amal berdoa, ya, amalkan surat ini, amalkan surat ini. Makanya dikatakan amalan itu hanya mengkalamkan, hanya berbicara, hanya mengucap. Apa yang kamu amalkan? Bismillah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia membicarakan, dia mengucap. Itu mengamalkan. Makanya dia cuma sampai di zohir. Ya, tapi bagaimana kalau dia sudah menjadi ibadah? Berarti harus disirkan. Karena dia batin, berarti harus sir. Ya. Makanya sholat itu sudah diperlihatkan dalam sholat, ya. Ada Al-Fatihah yang disirkan, ada Al-Fatihah yang dizohirkan, ya. Ada Al-Fatihah yang diucapkan oleh imam, ada juga Al-Fatihah yang disirkan. Itulah zohir dan batin. Itulah dalam sholat, ya. Sholat Isya 2 rakaat dizohirkan, 2 rakaat disirkan, ya. Kenapa saat munculnya Nur Muhammad di atas kepala kita sholat zuhur, yaitu disirkan. Itulah hakikat dalam diri manusia. Kenapa kita sirkan sholat zuhurnya, ya, sampai sehingga tergelincirnya matahari, ya. Tergelincirnya matahari artinya Nur Muhammad ini sudah dikuasai oleh Nur Ilahi, ya. Sehingga terjadilah sholat Isya. Sholat apa? Sholat asar, ya. Asar menuju maghrib. Semua ada hakikatnya terjadinya sholat, semua gaya-gaya sholat itu semua terjadi dalam Al-Quran, ya. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu, ya, tidak ada sujud, ya, hanya tidak ada ruku dan artinya ruku dan berdiri, ruku dan sujud. Itu adalah ilmu, ya, bagi orang-orang yang berilmu yang mengetahui. Seperti Al-Quran 6.666 ayat, mana sebagian yang lain kok bisa kurang, mana yang lainnya itu kok nggak sampai 6.000, itu ilmu. Makanya yang menyempurnakan itu dirimu. Mana yang sebagian itu sampai cukup 6.660 ayat. Ya, kalau kita mencari di dalam Al-Quran memang nggak cukup. Yang mencukupinya siapa? Di dalam diri, yaitu kitab nafsiyah, yang dikatakan kitab suci, yang tidak tersentuh oleh makhluk. Itu yang menyempurnakan Al-Quran. Makanya terhimpun 6.666 ayat, ya. Inilah ayat-ayat kalamullah yang di dalam diri kita, kitab suci, ya. Yang kita lihat ini Al-Quran, ya. Sebagai petunjuk diri, Al-Quran cuma bilang gini, baca dirimu, baca dirimu, baca dirimu, gitu aja, ya. Makanya turunlah wahyu pertama, ya. Allah menurunkan wahyu pertama dalam surat Al-Alaq, ya. Potensi ilmu, ya. Ikro, tentang ikro bagaimana kita harus yakin, kita harus baca, kita harus banyak kata ikro itu, sahabat berimannya, harus yakin, harus nyata, harus baca, pokoknya harus, jangan ragu-ragu, jangan was-was. Ikro ya Rasulullah, ya. Baca ya Rasulullah. Itulah 6.666 ayat itu. Yang lainnya itu
ada di dalam diri kita. Nah, makanya yang dihatamkan kalau sudah sempurna dihatamkan yang mana? Yang dihatamkan, yang dinuzulkannya diri kita ini, bukan Al-Quran. Ya. Nah, gitu. Ya. Kalau dinuzulkan Al-Quran bagaimana tuh? Yang dinuzulkan adalah diri kita. Ya. Yang dihatamkan adalah diri kita, sahabat beriman ya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan tadarus. Ya, tadarus itu orang yang sudah tahu membaca Al-Quran, tapi belajar mentadaburi Al-Quran. Nah, itu orang yang tadarus tuh. Ya. Belajar tentang bagaimana mentadabur Al-Quran. Makanya Allah itu bilang sama manusia, kalau baca Al-Quran itu pelan-pelan. Ya, harus paham, harus tahu mentadaburinya, ya, harus bedakan mana perumpamaannya, ya, biar mendapatkan apa? Biar mendapatkan keberkahan, petunjuk dalam Al-Quran itu. Al-Quran adalah cahaya bagi manusia sebagai petunjuk jalan untuk pulang kepada Allah. Ya. Makanya itulah yang dikatakan tadarus, ya, tadarus itu belajar, ya, belajar mentadaburi. Ya, bukan belajar membaca. Belajar membaca itu ya dari alif bata itu yang dikatakan ikro itu. Ya. Tapi tadarus itu mentadaburi, belajar yang hakiki, belajar yang mana-mananya tuh. Ya. Nah, gitu sahabat beriman ya. Jadi ya begitulah, makanya mungkin ya karena kita mungkin ada tradisi ya, sehingga kalau orang tadarus itu ya bagaimana dia bikin toa ya, artinya dimengencangkan kadang-kadang sampai jam 1 sampai jam 2 baru berhenti tadarusnya ya. Nah, padahal itu kalau kita ambil sunnahnya Nabi ya, kalau kita lari di hadis itu Nabi larang loh ya. Nabi itu larang. Nabi itu pernah menegur sahabatnya saat dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, saat itu saking artinya bagaimana dia melantunkan, Nabi ini tegur. Jangan engkau membesar-besarkan suaramu melantunkan ayat-ayat Allah sehingga tetangga itu terganggu. Ya. Sehingga yang lain-lain itu terganggu. Terganggu mungkin tidurnya, terganggu mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang baru melahirkan. Nah, inilah hablum minan nas. Ya. Inilah hablum minan nas kalau kita ambil sunnahnya Allah, sunnahnya Nabi ya. Tapi enggak ya, beda dengan zaman sekarang lari dari sunnahnya. Kalau bulan Ramadan udah ditambahin tuh banyak yang rakit yang rakit toa tuh, kadang-kadang yang satu pas bulan Ramadan ditambahin pula yang jadi 4 ya, sehingga dari ujung ke sini ujung sana tuh wih ya, bukan nggak suka ayat ya, bukan nggak suka, iya gede-gedean, terus yang terganggu yang kita mati. Iya, inilah hablum minan nas. Kita mengejar akhirat tapi kita menyusahkan orang lain. Ya, kita mengejar akhirat tapi kita mengganggu orang lain. Ya, kita mengejar akhirat tapi kita mengganggu suasana orang lain. Kita tidak lagi memiliki toleransi, tidak memiliki lagi tenggang rasa. Nah, itu sudah dosa tuh. Ya, harus hablum minan nas. Jangan cuma hablum minallah. Ya. Iya, yang mengganggu itu namanya zolim, sahabat beriman. Itu sahabat beriman. Ya. Itu sebenarnya memandang sesuatu dalam kaitannya dengan pandangan arif billah. Ya. Nah, itulah pandangan Nabi itu ya, memandang sesuatu yang benar. Ya. Memandang sesuatu dalam kebenaran. Ya. Walaupun itu baik, tapi kalau memang tidak benar, Nabi kita melarang. Walaupun itu baik. Ya. Karena memang walaupun itu baik, tapi kalau bukan kebenaran, dia melarang. Terus sahabat beriman, sama contohnya saya sholat ya. Nah, saya sholat nih, ini udah baik saya sholat, ya. Tapi kalau nggak benar, ini juga nggak baik di mata Allah, ya. Nggak baik di mata Allah, apalagi Nabi kita, ya. Apalagi kepada Allah tuh. Ya.
ini udah benar nih saya lakukan sholat, puasa. Tapi kalau nggak benar, ini juga nggak baik di mata Allah, nggak sah di mata Allah. Nah, itulah yang dikatakan memandang secara rizqillah. Dalam itu jalan itu syariat hakikat. Nah, kalau orang bilang begini, ada dalil tentang hakikat, ada dalilnya tentang ada dalilnya tentang marifat. Nah, yang ini aja gini. La ilaha. Ya, kalau dia paham tuh berarti dia diam. Tapi kalau dia nggak paham, terus mana la ilaha illallah itu? La itu lam alif alifnya. Ya, alif menjadi la. Nah, itu zohir. Ya, lam alif. Nah, itu syariat tuh. Ya. Nah, hanya mana? Nah, itu hakikat. Ya, hakikat. Nah, ilahnya mana? Allahnya mana? Itulah marifat. Ya, memandang Nabi itu, ya, yang memandang beliau itu, kalau memiliki pikiran kepada Allah, yang memandang marifatnya. Ya, nah, gitu ya. Kalau dia memandang rutinitasnya, dia memandang sebagai sunnahnya. Kalau dia memandang apa yang dia dalam beliau, ya, seperti apa yang ada di dalam beliau. Nah, tidak diperjalankan ke langit tujuh, berbicara dengan penghormat, ya, berbicara dengan malaikat, itu kan marifat tuh, ya. Nah, semua bentuk-bentuk marifat tuh yang ada di dalam diri beliau. Ya. Kalau rutinitasnya itu sunnah bagi kita, ya. Sunnah, rutinitas keluarganya beliau, rutinitas para sahabat beliau, itu sunnah. Ya. Yang bagaimana tentang menunjukkan tentang iman, akidah, dan iman, akidah dan akal. Makanya posisinya di kolbu. Kolbu di mana dalam diri manusia? Itulah hati. Hati itu daging yang berdarah. Tapi kalau soal batin, itulah yang dikatakan kolbi, yang tidak berdarah, yang tidak memiliki daging atau darah urat. Ya. Makanya kolbu dan kolbi itu beda, ya. Kolbi itu akal, ya, iman. Ya, makanya kalau hakikat itu masih ranah-ranah iman, ya, masih ada akal di situ yang main kalau kita kaji. Ya. Nah, gitu, itu iman. Masih dia menempatkan akal. Ya. Menempatkan akal, ya. Akal dalam apa yang ada dalam dirinya, ya. Akal bukan di kepala, ya. Akal dalam hati, yang itu dalam hati. Ya. Makanya kalau iman itu kalau dipahamkan harus jangan bertolak belakang dengan akal manusia. Ya. Nah, itulah Al-Quran. Ya. Nah, tapi Al-Quran ada bentuk yang tersirat, berarti itu tidak memakai lagi dia hanya memakai kolbi di situ, tidak memakai lagi kolbu. Ya. Nah, inilah yang batin, yang inilah yang dikatakan ibadah. Sebagai menjawab dari tetangga sebelah. Iya, saya juga di sini heran, mau tegur juga nggak enak, mau nggak gimana ya. Itu kadang-kadang di sini itu yang tadarus itu sampai jam 2:30. Ya, Masya Allah, saya bilang. Pakai tawa lagi. Iya, pakai toa, baru ada anak kecil lagi di samping tetangga saya tuh. Nangis mulu anak kecil tuh. Ya, makanya saya sudah katakan, ya, jangan kita menafikan dunia untuk mengejar akhirat. Ya, dunia itu apa? Dunia itu bukan kita berarti bukan perjalanan manusia, ya. Dunia itu bukan perjalanan manusia, perjalanan Tuhan. Makanya katakan dunia. Ya. Nah, jadi jangan kita menafikan untuk mengejar akhirat saja di dunia ini, ya. Tapi bagaimana kita harus mencintai juga dunia. Mencintai apa yang ada dalam dunia, ya.
Inilah yang dikatakan hablum minan nas, ya. Hablum minal alam, ya, mencintai apa yang ada dalam isi dalam, artinya isi yang ada dalam dunia. Hablum minal alam, ya. Hablum minallah, hablum minan nas, ini kita hanya menangkis diri kita sendiri, ya. Ya, tidak ada yang mampu menyelamatkan hablum minan nas selain diri kita sendiri. Hablum minan nas, ya. Tidak ada yang mampu, walaupun setakat Nabi Muhammad tidak ada, ya. Kalau Nabi Muhammad kita itu hablum minallah, dia bapaknya ruh, ya. Hablum minas tanggungan sendiri di alam kubur tuh, ya. Tidak ada yang mampu menyelamatkan di alam kubur, ya. Siapa yang mampu menjauhkan ulat-ulat itu, ulat-ulat dalam liang kubur? Nggak ada kan? Nggak ada yang memungut ulat-ulat cacing di tubuh itu, nggak ada. Itu hablum minan nas. Itu hablum minan nas dengan hablum minal alam. Hablum minal alam, hablum minan nas, tidak ada yang mampu menangkisnya, hanya diri kita sendiri. Kalau Nabi Muhammad itu hablum minallah, dia tentang ruh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau di sana itu kalau kita mampu bersalawat, ya mampu dia menyelamatkan kita dengan salawatnya. Ya, karena dia urusan ruh, ya, urusan utusan Allah. Nah, tapi kalau hablum minan nas dengan hablum minal alam, ya, kita tangkis sendiri, ya. Jadi berbaiklah kepada alam, ya, berbaiklah kepada manusia, ya, jangan bengkok-bengkokkan hati itu, ya, seperti mata pancing. Kalau lihat manusia tuh, kalau lihat orang hatinya kayak mata pancing, bengkok mulu. Ya. Ini yang penyakit batin ini, sahabat beriman, kita tidak sadari ini sudah namanya penyakit batin. Makanya Allah nyuruh kita, yang kita matikan hanya ini. Yang kita matikan hanya ini, yang kita matikan. Bunuh dirimu ya Musa. Matikan dirimu ya Musa. Inilah yang dikatakan waktu diceritakan pada zaman Nabi, ya, pada zaman sahabat, ya. Ada seorang ahli ibadah, ya. Pokoknya ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa. Tapi pas hari itu sholat duhur, beliau pas pergi di sumur, sahabat beriman, ya, di perigi untuk ambil air wudhu, ya, tiba-tiba di depannya tuh muncul seorang laki-laki, ya, tampan wajahnya, pokoknya dia membawa buku besar kayak buku agenda tuh, ya. Lalu sahabat ini menanyakan, siapakah gerangan? Lalu pemuda ini menjawab, saya malaikat, ya. Apa tugasmu ya malaikat? Saya tugasku mencatat nama-nama yang dicintai oleh Allah. Langsung pemuda itu, langsung sahabat itu langsung senang dong, ya. Ini pasti di dalam kitab malaikat ini, pasti di dalam buku malaikat ada namaku. Padahal nggak ada. Iya. Lalu lalu sahabat ini nyuruh malaikat, coba cari nama saya. Lihat. Dicari tuh namanya tuh, ya, malaikat nggak menemukan nama sahabat. Nggak ada, dia bilang namamu di sini ya sahabat. Coba cari lagi, mungkin kamu salah lihat kali. Diulang pula tuh malaikat, ya, masih disalahin pula malaikat kali. Singkatnya udah malaikat, malah dibilang nggak lihat lagi. Seakan-akan malaikat tuh buta, ya. Dicariin pula nih malaikat, nggak lihat sahabat. Mulai gemetar, ya, sahabat ini mulai gemetar. Coba kamu mengulang lagi untuk mencarinya, untukku ya malaikat, ya. Dicariin pula, nggak ada. Berlutut sahabat, menangis dengan gemetar, dengan tangan yang gemetar, ya, seakan-akan hampa hidupnya. Kenapa sehingga nama saya tidak terdaftar, padahal aku ini sudah rajin sholat, ya, sudah rajin tahajud, sudah rajin pokoknya sholat sunnah, sudah rajin. Lalu malaikat menjawab, ini pesan Allah, ya.
memang artinya kamu sudah rajin sholat, sahabat ya, sudah rajin tahajud. Nah, itulah keegoisan kamu. Ya, kamu hanya mementingkan dirimu sendiri, tapi kamu tidak melihat mungkin ada tetangga yang sakit. Kamu mungkin tidak melihat ada tetangga yang lapar. Kamu tidak melihat mungkin ada tetangga yang lagi membutuhkan pertolongan. Kamu hanya mengandalkan, hanya artinya mengegoiskan dirimu untuk mencari surga untuk dirimu sendiri. Ya makanya Nabi kita itu Sallallahu Alaihi Wasallam dia buat kepada orang banyak berlebih-lebih. Ya menurut sahabatnya tuh saya tidak membayar orang ibadahnya berlebih-lebihan. Harus apa? Harus kita bawa. Artinya harus kita membawa yang tiga itu hablum alam, hablum minallah. Kenapa? Kita ini ada zohir, ada ruh, ada nyawa. Ya, ruh ini bukan rohani ya. Ruh ini kodratnya alam semesta. Ruh ini terjadinya alam semesta. Ya, terjadinya alam semesta karena ada ruh di dalam diri kita. Inilah makhluk. Kodratnya jasad. Inilah batasan kita. Kalau ruhani itu ruhnya, kalau ruh itu ruhani itu ruhnya Allah. Makanya dikatakan ruhani. Ni itu aku. Ruhaniku. Ya. Ruhani, ni itu aku. Ruhku kata Allah. Makanya dikatakan amruhu. Ya. Kalau ruh alam itu, inilah ruh alam, kodratnya jasad. Ya. Nah, kodratnya jasad itulah yang dikatakan ruhi. Ya. Nah, ruh yang diciptakan. Ya. Nah, ruhi yang dapat. Makanya ruhi ini, ruh yang diciptakan ini, gak bakalan dia bergerak kalau nggak ada yang menggerakkan, yaitu ruhnya Allah. Nah, makanya ruh ini yang diadakan ini ada 7 sahabat, ada 8 sahabat beriman. Ya, biar ruh ini bergerak, karena ada yang ruh tadi, ruh Allah yang menggerakkan, sehingga ruh yang diciptakan ini bergerak semua. Ya, nah makanya kalau kita kaji hakikat itu ada tentang bagaimana tentang pengkajian 8 ruh ya, 9 ruh. 9 ruh dalam diri manusia. Nah, inilah ruh hawani, ya, ruh nabati. Pokoknya terjadinya itu semua makhluk, ya, dijadikan oleh yang diciptakan oleh ruhani tadi, ruhnya Allah tadi. Nah, makanya kita ini jatuhnya di kulit, ya, ada ruh kulit, ada ruh bulu, ada ini semua ada ruh nih, ada ruh tulang, semua ada ruh. Ya, makanya Allah itu menyaksikan dohirnya sendiri di alam masa rahim. Ya. Wujud itu menyaksikan dirinya sendiri itu bermaujud itu menjadi zohir. Ya. Sudah ditiupkan ruhnya semua, belum hidup di situ. Ya. Nah, baru hidup, baru si wujud ini masuk ke dalam, baru dia hidup, baru dia if'il. Menjadi gerakan manusia menjadi af'al, hidup. Tapi di situ iblis dia memandang adalah zohir, sehingga dia tidak mau bersujud, ya. Tapi dia tidak menyadari sesungguhnya di dalam zohir itu ada yang bersembunyi. Makanya dikatakan kalau sudah sempurna kejadiannya, ya jangan kamu ragu-ragu, kamu jangan was-was, ya. Kamu jangan pokoknya jangan goyah, ya. Tunduklah kamu kepadanya. Tunduklah kamu kepadanya. Kalau sudah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Nah, dan surat An-Nas yang mengatakannya, ya, yang menjelaskan semua penutup dari Al-Quran 30 juz. Surat An-Nas yang menerangkannya. Ya. Dia adalah Robbil Alamin, rajanya manusia, Tuhannya manusia, yang menguasai apa yang ada dalam diri manusia. Nah, berarti cuma sampai di 30 juz, ya. Tidak bisa lagi kita keluar dari diri kita, ya. Tidak bisa lagi kita keluar dari diri kita.
Kalau kita mengimani Tuhan tidak bisa lagi keluar dari diri kita, karena Al-Quran kita cuma 30 juz. Ya, cuma sampai diterangkan hanya di surat An-Nas. Ya. Nah, makanya jangan ikuti apa yang berbisik di dalam dirimu itu, merasa was-was kayak iblis tadi. Ya. Merasa was-was kayak iblis tadi, melihat diri kita ini diri zohir, ya, sehingga enggan, ya. Sehingga enggan kita mau mengikuti apa yang di dalam diri kita. Ya. Padahal di surat Al-Fatihah kan sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu kan zat, ya. Nah, itulah jalan yang lurus menuju apa? Menuju Allah itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu adalah kekuasaan atau hak patennya Allah. Ya, zat ini dia mengiringi dia, artinya jalan yang lurus. Ikuti dia nih zat nih, ikuti. Ikuti Allah ini. Ya, ikuti Allah untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Zat berkodat tubuh. Tubuh ini yang dikatakan Allah, alif lam lam ha. Ini rahasia zat. Ya. Menuju mustaqim. Artinya di hadapan atau dikatakan hak patennya Allah, atau memang Allah itu sendiri. Jadi yang meluruskan semua adalah surat An-Nas tadi. Ya. Nah, itulah surat diri, ya. Surat diri. Kalau Al-Ikhlas itu surat An-Nas ini kitabnya diri, ya, kitabnya diri. Jangan kamu merasa was-was, sesungguhnya keakuanmu itu yang ada di dalam dadamu yang membuat dirimu merasa was-was. Ya. Minal jinati wanas, ya. Min syarril waswasil, jangan kamu merasa was-was. Minal jinati, jangan kamu masukkan dengan logikamu, dengan kejeniusanmu. Minal jinati, jenius. Buang rasa jeniusmu, buang rasa was-wasmu, buang rasa akalmu. Pandangi dia yang terang benerang. Ikuti dia, jangan bohongin dia, jangan kamu sekutukan dia dengan orang lain. Jangan kamu sekutukan dia dengan yang keluar dari dirimu. Ya. Orang lain itu dengan kamu itu sama, yang di dalam itu sama, nggak beda tuh, sama. Nama-nama sama, semua kodatnya itu sama, hidup semua. Ya, dia satu tuh. Ya, nggak usah lagi kamu membanding-bandingkan dengan orang lain, ya. Nah, nanti jangan sampai kayak Bang Alan tuh, ya. Berarti Tuhannya manusia itu banyak dong. Ya. Nah. Bang Yuda, yang roh makhluk tadi, yang sel-sel telur itu ya. Hah? Yang roh makhluk tadi. Roh makhluk itu. Roh yang kodratnya jasad itu yang sel telur itu kah? Yang jasad itu, yang sudah terlihat, itu yang dikatakan kan kemarin kan saya sudah kaji tentang sulbi. Ya. Nah, yang terlihat itu yang jasmani itu, yang rahmani itu, yang ma'ani itu, yang mani. Ya, yang air itu, ya. Nah, tapi di sebalik air itu yang dipancarkan itu ada nurnya, ada cahayanya yang tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita. Ya, tapi sekarang ya mungkin hoak, ya, karena penemuan sekarang di luar negeri itu sudah menemukan pas terpancarnya air kehidupan laki-laki itu, ya, ada seberkas cahaya. Nah, memang Al-Quran itu, ya, memang Al-Quran itu tidak bohong, sahabat beriman. Para peneliti ya sudah membuktikan memang dari pancaran air mani laki-laki itu ada kayak seberkas cahaya kayak kilat gitu. Kayak bintang. Iya, kayak macam ada cahaya gitu, ya. Nah, coba cari di Google atau di YouTube tuh. Sudah dibuktikan. Ya, memang benar apa yang dikatakan dalam artinya dalam Al-Quran itu, ya. Surat At-Tariq, ya. Besok lagi, ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu, ya. Insya Allah kita sebagai artinya dengan pemahaman kita, ya, insya Allah membawa kita dalam artinya manusia yang lebih paham dan paham lagi, sahabat beriman, ya, sampai kita menduduki tentang bagaimana manusia yang sudah ulul albab atau arif billah. Ya.
Amin ya Besok rabbal semua alamin. cuti kah? Besok Ya semua cuti besok, alhamdulillah cuti semua besok. Tapi masnya Alhamdulillah. besok mau ke pasar dulu. Nanti besok. Ya sama-sama Berarti Bang nggak cuti. Samsul. Iya. Terus ada urusan sedikit, mungkin jam 10-an waktu Indonesia ini. Jakarta, waktu Jakarta. Nggak, tapi kalau pagi mungkin bisa, jam 6 bisa, jam 6 bisa. Jam 6 berarti sini jam 8 ya. Iya. Sama-sama. Terima kasih Pak Guru, berselalu sehat selalu Pak Guru. Apa Sekarang kan saya terangkan sebentar ya. Hanya sini saya saya nggak usah. Biar kita sama semua ya. siap? Ya, biar kita lihat sama di sini. Subhanallah. Ya, tidak ada yang kita Kebaikan Pak Guru Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Amin Pak Guru lagi. Saya juga Teman-teman kemarin semuanya. saya sudah pakai Bang Yuda tambah-tambah Pak Guru lagi sama ikan itu. Jadi saya ikut-ikut. Ya di sini Semoga sama-sama semuanya sehat sama-sama selalu. belajar. Allah berikan keberkahan yang berlimpah untuk kita semuanya. Semoga Amin. besok bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bang Alan, silakan Bang Alan. Doanya Bang Alan. Bang Baria sekali doang. Mau dah ini. Ya Bang Alan. Nanti kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan min rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi shukrina wa najatan minan nar wal afwan inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Ya. Makasih Bang Renta, makasih Kak Sufia, Kak Neni.